Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Di zaman megalitikum terdapat sebuah keluarga yang diketuai oleh Babang Rudi, istrinya bernama Mila. Kala itu ia pun merasa hidup miskin, makanya ia ingin menjadi kaya dengan tutorial menjual warisan orang tua, apalagi kalau yang mau beli itu bule. Makin gacor Kang, begitulah katanya. Buat apa kita punya tanah banyak, tapi kehidupan kita tetap miskin? Anjas, jelek banget ini buat para penjual tanah ke investor asing. Dan hal ini pun diakibatkan oleh congor para warga yang keseringan mengerosting Rudi dengan sebutan juragan tanah miskin. Ya elah bang, tinggal bilang gak apa-apa miskin, yang penting punya aset. Merasa kesal dengan istrinya yang kagak mendukung niat kebegundalannya, Rudi pun bertemu ponakannya yaitu Doni untuk membayarnya agar bisa digunakan tenaganya mematok tanah yang akan dijual. Tapi merasa tanahnya kurang luas, Rudi pun memiliki tutorial mengambil warisan milik orang lain meski seiprit dengan cara yang begitu BGGST. Sebelah itu tanah siapa? Sekarang kamu pindahin patoknya sebelah. Lagian punya tanah bukannya dipatok malah dibiarin lepas landas. Awalnya Doni pun menolak, tapi setelah dimingi-mingi mabar dengan just no comment, ia pun langsung menggeser patoknya dan menandai tanah milik NPC bernama Hanif. Tak berselang lama datanglah Hanif untuk melakukan kegiatan pengbuilderannya, namun baru aja ingin menanam daun singkong Eropa, ia pun bagong melihat area tanahnya udah kena patokan. Tapi setelah diyakini oleh Doni kalau itu memang area milik si begundal juragan Rudi, bisa-bisanya Hanif pun langsung melempem seperti kue apem lalu pergi dari sana. Ketika orang kaya dibekali akal yang not fun. Karena si Hanif goblok percaya, kini Rudi gendeng kembali menyuruh Doni mencabut patoknya untuk lebih melebarkan lahannya. Pas ya di situ. Buruan, tancapin di situ. Hasil Hanif yang kembali datang setelah berhasil mendownload pemikiran, ia pun kembali terbagongkan lagi melihat tanahnya semakin menyempit. Sementara Rudi pun berhasil meyakinkan pelanggannya untuk membeli tanah miliknya karena luasnya seperti yang diinginkan. Bisa-bisanya jual tanah kagak make sertifikat anjing, jangankan sertifikat, jasa notaris saja kagak. Kala itu Hanif yang udah bisa berpikir, ia pun langsung menuntut atas perbuatan Rudi, tapi rupanya karena tanah yang dimiliki Hanif hasil giveaway Bapak Rudi, ia pun hanya bisa diam tak berkata-kata, karena takutnya sekali berkata malah harga dirinya dibeli oleh Rudi yang udah mendapatkan banyak cuan. Makanya bang, udah dikasih tanah gratisan bukannya dijual malah dipakai berkebun. Nah, keesokan harinya Rudi pun kembali datang untuk melebarkan tanah satunya lagi. Buset dah, gampang banget tinggal matok. Udah kayak di zaman leluhur kita cuy, asal ngakuin tanah. Andai kakek moyang gua dulu matok tanah sisi Nganjuk, udah punya modal gue buat jadi DPR anjing. Setiap tanah yang dipatok oleh Rudi menimbulkan kecurigaan bagi para warga yang merasa tanahnya diambil alih diam-diam. Saya dicaplok sama juragan Rustam. Lah, tinggal geser lagi beres pak. Terlebih keberanian Rudi melakukan kebegundalannya karena ternyata ia udah menyuap seorang petinggi kampung sana yang bisa memutuskan benar dan salah suatu perbuatan yang terjadi di kampung anjas. Jadi kalau tanah kalian di kampung tiba-tiba diakuisisi PT tanpa sepengetahuan kalian kalian tahu kan itu hasil kong kali kong sama siapa? Kemudian dari hasil mencaplok tanah milik para minion, beberapa warga pun mulai ingin melakukan tindakan meski hasilnya pasti gagal, sebab di rumah Rudi ia udah memberikan bayaran yang spektakuler ke petinggi kampung dan percakapan itu pun berhasil diketahui oleh Mila, yang walaupun udah memberikan bacotannya ke Rudi dengan berkata was kena azab, si Rudi malah kagak ada takut-takutnya, yang ada ia malah menantang azab. Makan tuh azab, aku tuh gak percaya dengan azab. Gak mungkin dong baru mulai udah kena azab. Nah, daripada dengerin bacotan istrinya, si Rudi memilih datang ke kuburan dan bisa-bisanya kembali melakukan pencaplokan tanah meski tanah itu adalah tanah kuburan. Bahkan si Doni pun sebenarnya takut dicari Kunti saat pulang atau ketempelan, tapi saat dimingi-mingi uang, rasa takut Doni seketika hilang berubah menjadi keberanian dengan mengunboxing sebuah makam. Makam apaan? Coba kecil gini. Di sisi lain, Hani pun sedang mengadu ke bapaknya yang udah wasted. Karena kalau mengadu ke petinggi kampung kagak ada gunanya, uang yang berbicara bos. Di sana berflicker juga Ayang Hanif yang begitu good looking untuk merekomendasikan Hanif jangan macem-macem dengan juragan Rudi. Karena dengan uang yang dimilikinya maka keadilan apapun bisa didapati, termasuk membenarkan hal yang salah menjadi benar. Bahkan yang ada bisa-bisanya kita yang melapor, kita juga yang dipenjara. Cuaks, keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang berduit anjing, fakta banget ini meskipun sering ditutup-tutupi.
Masih di area pemakaman, kala itu ada seorang peziarah makam Nia yang bingung mencari di mana letak makam yang bisa mendatangkan berbagai peziarah dari lintas provinsi. Di mana karena kagak ketemu, Hanif pun mencoba membantu dengan berkata seperti ini. Saya lagi nyari makam orang tua saya. Ya udah, gua aja sekarang pulang dulu. Nanti biar saya bantu cari ya. Anjing, malah disuruh pulang. Kenapa kagak diem di sana aja cuy? Dan saat dicari, akhirnya Hanif berhasil melihat sebuah patok milik Rudy yang tertancap tepat di atas pemakaman. Bukannya ini tanah makam? Sekaligus ia berhasil menciduk kegiatan Doni yang lagi menggeser patok tanah. Aku nggak lagi ngapa-ngapain, Hanif. Jawaban macam apa ini? Udah jelas-jelas anjing. Mendengar jawaban Doni yang mengsintingkan membuat Hanif ingin memberikan salam olahraga. Tapi sebelum itu terjadi, rupanya Rudy udah berfliker ke TKP untuk membungkam cangkem Hanif dengan menggunakan balok yang begitu letoy. Anjayani, gabus cuy. Kemudian mengedik Hanif dari belakang sampai ia pun rebahan santuy dengan gaya seperti ini. Mana ada orang pingsan matanya melek ke atas bang. Nah, setelah mengeksekusi Hanif, Doni pun mengabari pacar Hanif yang lagi menunggu Hanif mencari keberadaan makam, di mana bisa-bisanya hanya bilang kalau Hanif pingsan di sebuah gubuk, Susan pun mau ikut OTW ke sana. Logikanya, ngapain Hanif pingsan di gubuk seelit ini, kan tadi disuruh nyari makam? Saat masuk ke dalam, tiba-tiba Susan ditempeleng dari belakang, sampai mereka akhirnya rebahan santuy berduaan di dalam gubuk. Dan sekitar 1 jam berlalu ketika Hanif sadar, ia pun melihat Susan udah berada di sampingnya. Sementara dari luar datanglah petinggi kampung yang menggerebek gubuk itu bersama warga. Sehingga terjadilah fitnah kalau Hanif udah melakukan perwewengan di sebuah gubuk dengan ayangnya. Ya, kultur kita banget sih ini, kalau nggak keciduk di gubuk ya di kebun. Seperti biasa, meskipun korban tahu tragedi yang sebenarnya, bisa-bisanya si Susan malah diam AFK tanpa menjelaskan. Jadinya Sima pun mulai membenci Hanif, mengira Hanif adalah penjahat kelamin. Wadaw, reinkarnasi Agus Nohen dong. Sedangkan para warga yang udah terprovokasi akhirnya langsung mengaki Hanif dari kampung sana karena tak sudi memiliki member kampung yang udah melakukan zina terlarang. Eleh, muna pucek banget anjing. Sebersih-bersihnya kampung dari perbuatan kayak gitu, itu kan karena mereka main bersih doang, belum keciduk. Cuaks. Nah, keesokan harinya saat Hanif mau OTW minggat, datanglah Rudy untuk memberikan salam perbacotan terakhirnya dengan bilang hanya mengandalkan fulus maka seluruh kegiatan bisa lancar jaya, mulai dari kegiatan kebegunalannya sampai dengan ingin melakukan poligami dengan mendekati ayang beb Hanif. Berem kuanget buang. Hanif pun langsung memberikannya salam kerating deng energi roso, bahkan 2 lawan 1 pun dijabani oleh Hanif dengan menghantam Doni. Bisa-bisanya orang lagi berantem malah dibiarin. Meskipun ujung-ujungnya Hanif harus kalah. Beginilah guys, kalau para pendekar lagi beraksi, mainnya hebat, keroyokan. Setelah mengalahkan Hanif, kini waktunya Rudy bilang kalau ia ingin poligami agar saat mati bisa disambut oleh 72 bidadari. Namun tentunya hal itu kagak dapat restu dari Mila. Inilah adik-adik penampakan musang yang lagi birahi. Hari itu juga Rudy datang ke rumah Susan dengan mengancam emaknya untuk bayar hutang, tapi kalau mau lunas bisa dengan tutorial alternatif dari Rudy. Susan menikah sama saya. Itu dia, yang tentunya Sima pun pastinya mau, karena daripada di unboxing cuma-cuma oleh Hanif yang misquen, lebih baik anaknya di unboxing juragan kaya seperti Rudy, hitung-hitung bisa menaiki derajat keluarganya. Wadaw, enak banget kan guys jadi orang kaya? Mana tuh orang yang bilang kebahagiaan kagak bisa dibeli pakai uang? No. Sepulangnya dari kong kali kong, Rudy pun kembali diberikan ceramah oleh istrinya yang menolak dimadu. Tapi sayangnya ia tetap bodoh amat karena bagi Rudy Susan adalah kembang desa, sedangkan istrinya lebih mirip Susana ketimbang Susan yang begitu good looking. Yang gua bingungin ya, para warga banyak ngutang ke Rudy tapi Rudy masih ngerasa miskin sampai jual tanah warisan. Keesokan harinya Mila pun seriusan diusir dari rumahnya yang saat di perjalanan berhasil melihat sosok mayat yang menyusahkan Basarnas. Hasil daripada sungainya menjadi angker dan tim Pandawara kagak bersih-bersih lagi di sekitaran sana, Mila pun langsung mengeluarkan kekuatan cangkemnya. Sementara kameramen malah terbang ke langit menjauh dari sana takut dituduh sebagai tersangka. Gabutnya kameramen kalau nggak ada kerjaan ya liburan ke surga.
Nah, di malam harinya pernikahan mereka pun udah sah dilakukan meski Susan kagak siap menerima rudal dari Rudy yang terkenal akan ketitanannya. Sudah dong nangisnya. Bahkan sampai membuatnya menangis, sedangkan Rudy berusaha menenangkannya dengan diiming-imingi masa depan yang cerah seperti memakai Fair and Lovely. Tak berselang lama, tiba-tiba Ulti Vale pun ngespon di sana yang membuat para warga jadi ajab-ajab gratisan tanpa perlu nyewa son horeng. Tapi di tengah ajab-ajabnya, kaki Rudy malah kena tindihan pas bunga sampai membuat para warga berpikir kalau ini mungkin azab untuk Rudy. Beginilah guys. Mungkin itu akibat kesalahan-kesalahan dari Pak Rustam itu kali ya. Pemikiran orang zaman dulu, setiap ada kejadian yang melanda sebuah rumah berarti itu artinya azab cuy. Setelah selesainya acara pernikahan, kini Rudy didatangi oleh seorang investor lokalan yang ingin membeli sebuah tanah milik seorang NPC, tapi sayangnya tanah tersebut udah terbangun masjid. Alhasil Rudy pun diberikan misi untuk menggusur masjid tersebut. Buset, barbar bener dah. Agar tanahnya bisa dibeli dan jika berhasil maka persenan untuk Rudy akan lebih melimpah. Saya akan pastiin tanah itu bakal milik Bapak. Persetan sama dosa, cuan is number one, ya nggak para mafia tanah? Kemudian malam harinya Rudy pun mengusir para warga untuk segera pergi, jangan lagi beribadah di sana karena tanahnya akan diambil lagi meskipun almarhum Bapak Rudy udah mewakafkannya, itu pun tanahnya hasil menang giveaway dari Willy Sublim. Namun sayangnya Pak Ustadz di sana pun menolak lupa dengan mengingatkan seberapa banyak dosa yang akan diterima Rudy kalau mengunboxing masjid, dan kata-kata itu pun langsung realisasikan saat itu juga. Karena tiap Rudy ingin menggedik Pak Ustadz, sebuah petir pun langsung mengeluarkan nada deringnya, walaupun ujung-ujungnya para warga harus pergi dari sana daripada ngeliat Rudy tantrum. Beberapa hari kemudian Rudy pun membayar 2 orang di kampung yaitu Doni dan juga petinggi kampung karena berkat mereka tanah masjid tersebut udah sah dijual ke investor lokalan. Namun baru aja bersenang ria terjadilah sebuah adegan yang menguak-wakan. Sakitnya itu. Hingga akhirnya Rudy malah tercelempung ke sungai dan zong, anjing ternyata mimpi. Saat bangun Rudy pun udah diberikan kata-kata Ultimate Ninja Storm 2. Seharusnya kamu itu mati. Biasanya orang baru bangun diucapin selamat pagi sayang. Lah ini malah disuruh wasted. Sehingga Rudy yang kesal langsung mengamuk dan mengusir Susan dari sana. Tapi ternyata setiap kata-kata yang Rudy dengar itu adalah genjutsu semata, dilihat dari efek kamera yang tiba-tiba seperti lagi kena radang tenggorokan. Seharusnya paman itu sudah mati sejak lama. Wah, ramah sekali ya kata-katanya. Karena terkena genjutsu, Rudy pun tak segan mengusir adiknya dari sana. Bahkan ia sampai mengamuk tak karuan hingga membuat tangannya kehilangan cara menggunakannya akibat tiba-tiba kaku tak karuan salah satunya. Meskipun udah diistirahatkan dengan tenang, tangan Rudy masih sama kaku. Kemudian ia pun mengutus Susan untuk mencari Doni agar bisa membawa Rudy ke dukun yang memiliki kekuatan balsem geliga. Tapi sayangnya saat datang ke tempat Doni, si Susan malah mendapatkan ajakan untuk pengecasan ria di sebuah gubuk. Pakai nanya maksud lagi. Kamu ngerti lah cantik. Dimana walaupun ditolak, Doni pun memaksa dan membawa Susan ke gubuk yang biasa dipakai acara perwewengan. Namun saat mau masuk, Doni pun dibuat lari kalang kabut ketika melihat sosok pahlawan super yaitu Hanif. Kala itu Doni tanpa salaman pun datang untuk melakukan kegiatan adu dombanya dengan bilang kalau Hanif sedang ingin mengunboxing Susan di sebuah gubuk kali ini real tanpa settingan. Alhasil meskipun kaki udah pincang, si Rudy pun datang menemui Hanif untuk memparaninya. Dan suasana pun semakin panas saat Mila datang untuk mendukung Hanif yang dimana tanpa terkena gedigan sama sekali Hanif pun mampu membuat Rudy wasted. Paman. Modal jatuh di rumput anjing bisa wasted. Nah, setelah kematian Rudy, para warga pun membuat liang lahat meski kondisinya lagi hujan. Karena tumben banget para warga bisa cepat sampai di pemakaman, biasanya muter keliling provinsi dulu baru OTW makam. Dan saat sampai makam, liang lahatnya pun malah menyempit seperti space memory di otak Rudy dan juga para penegak hukum di Cina karena cuman korupsi 6,7 T doang bisa-bisanya dihukum mati. Harusnya kan dapat hukuman di bawah 6 tahun ya, kita aja kerugian negara 300 T cuma 6 tahun doang. Emang gak ada otak ya hukum di luar negeri, sadis banget. Kala itu saat mau membawa keranda ke kuburan yang baru, tiba-tiba petir pun menggelegar dan menembak ke rombongan.
Yang menyebabkan dua orang harus ikut menyusul Rudy ke neraka, yaitu Doni dan juga sang petinggi kampung dengan luka gosong di wajah mereka. Kemudian dua korban itu pun ditransfer ke rumah sakit untuk dibalut seperti risol sebelum dinyatakan benar-benar menyusul ke neraka. Bagaimana keadaan Pak Bahar dan Pak Doni? Akibat tersambar petir 70%, Pak. Anjas, tumben banget kagak bilang saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi sayangnya saat dicek kembali, rupanya kondisi Doni udah menuju ke akhirat dengan membawa luka gosongnya. Begitu juga dengan petinggi kampung yang berada di urutan kedua menyusul Doni. Anjing, bentukannya kayak Falcon. Setelah mereka dinyatakan wasted, kini mereka semua pun digiring ke neraka secara berbarengan karena kata Susan supaya Rudy ada temannya di neraka. Namun lagi-lagi saat di tengah jalan ngesponlah kawanan lebah. Anjas, editannya, lebahnya dibikin lagi demo kenaikan pajak 12% kali ya. Dimana setelah ada lebah, kini giliran kerandanya yang terbang sampai hancur. Sehingga karena kerandanya hancur, mereka bertiga pun harus dideliperikan memakai gerobak bekas jualan cilok keliling. Tapi lagi-lagi editor dengan gabutnya memberikan efek air bah yang menerjang kampung, membuat para warga berlarian meninggalkan para jenazah, sedangkan para jenazah harus hanyut terbawa air sungai yang begitu menganjaikan menghanyutkannya dengan efek dramatis. Kameramen nyorot apaan coba? Kemudian film ini pun ditutup dengan para warga yang terpaksa mendoakan para jenazah agar hanyut sampai ke liang lahat secara mandiri karena mereka lebih sayang nyawa sendiri ketimbang GB pahala hanya membawa 3 beban itu OTW liang lahat. Tamat.